Untuk soal pertama, diketahui ada bacaan seperti ini, di mana isinya menjelaskan tentang data pengguna narkoba di Indonesia. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, manakah pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1, yaitu paragraf ini. Kita periksa masing-masing pilihan. Untuk yang pertama, Indonesia telah bebas dari narkoba dan HIV pada tahun 2015. Ini salah karena di paragraf 1 disebutkan telah berkomitmen untuk bebas. Itu artinya belum bebas. Lalu yang berikutnya, sampai saat ini narkoba belum terlalu mengancam. Ini salah karena di paragraf 1 disebutkan sampai saat ini narkoba masih mengancam. Lalu yang berikutnya, terjadi peningkatan jumlah pengguna setiap tahunnya. Ini benar, ini disebutkan di kalimat yang kedua ini. Lalu yang berikutnya, terdapat 60% penduduk berusia produktif yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Ini salah, seharusnya 60% dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan. Jadi berbeda dengan 60% saja. Lalu yang berikutnya, hanya 130.000 orang yang menggunakan narkoba pada tahun 2009. Ini juga salah, seharusnya pada tahun 1970. Sehingga pernyataan yang sesuai adalah pilihan yang C. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah, berikut ini yang bukan merupakan fakta yang disampaikan di paragraf 1. Ini adalah isi dari paragraf 1. Kita periksa masing-masing pilihan. Untuk yang A, Indonesia telah berkomitmen untuk bebas dari HIV/AIDS pada tahun 2015. Ini benar, disebutkan di kalimat yang pertama ini. Lalu yang kedua, pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 1970 diperkirakan 130.000 orang. Ini juga benar, ada di kalimat yang ketiga ini. Lalu yang berikutnya, dari tahun 2008 ke 2009, terjadi kenaikan 0,5% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba. Ini juga benar, karena di kalimat yang ketiga disebutkan pada tahun 2009, meningkat 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2008. Lalu yang berikutnya adalah BNN adalah Badan Khusus Pemerintah untuk menangani masalah narkoba. Ini juga benar, disebutkan di sini. Lalu yang terakhir, dari 2% penduduk yang pernah bersentuhan dengan narkoba, sebagian kecil berusia produktif. Ini salah, karena di kalimat terakhir disebutkan dari 2% penduduk itu yang pernah bersentuhan dengan narkoba sebanyak 60% berusia produktif, artinya sebagian besar, bukan sebagian kecil. Sehingga yang bukan merupakan fakta adalah pilihan yang E. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan paragraf 2, dalam perkembangannya pengguna narkoba sudah merambah remaja dan masyarakat kelas menengah ke bawah. Yang ditanyakan berikut ini simpulan yang paling mungkin benar. Jika diperhatikan di sini, yang paling benar adalah pilihan yang C, yaitu narkoba sudah merambah ke lingkungan perkampungan, yaitu ini isinya orang atau masyarakat kelas menengah ke bawah. Sedangkan yang lain ini kurang tepat, karena sebagian besar dari golongan menengah ke atas. Yang berikutnya, berdasarkan tabel, meskipun secara umum tren pengguna narkoba terus mengalami kenaikan tiap tahun, namun catatan data menunjukkan ada rentang usia yang pernah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2005 sampai 2007. Kita lihat tabelnya, di mana satu-satunya penurunan terjadi di tahun 2007, yaitu ini, dari 8.300 menjadi 8.200, yaitu terjadi pada rentang usia 20 sampai 24 tahun. Jawabannya adalah pilihan yang C. Yang selanjutnya diketahui bahwa berdasarkan tabel, pelajar sekolah menengah, yaitu yang usia ini 16 sampai 19, merupakan salah satu golongan masyarakat yang rentan terpapar bahaya narkoba. Yang ditanyakan adalah persentase kenaikan banyak pengguna dari tahun 2005 ke 2006. Di mana persentasenya di sini adalah besarnya kenaikan dari sini ke sini, jika dikurangi hasilnya adalah 779,
dibagi dengan tahun sebelumnya, yaitu ini 1668. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Karena angkanya seperti ini, kita menggunakan pendekatan saja, di mana ini mendekati dengan 834. Di mana ini nilainya adalah setengah, sehingga nilainya mendekati 50%. Tetapi tidak sampai ke 50, karena ini lebih kecil dari ini, sehingga kurang dari 50 tetapi mendekati 50. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu yang berikutnya, berdasarkan tabel tentang usia yang pernah mengalami kenaikan jumlah pengguna narkoba lebih dari 50%. Jika dilihat di sini, kenaikan dari 2005 ke 2006 itu cukup besar, sedangkan 2006 ke 2007 itu relatif kecil, sehingga kita abaikan untuk kenaikan dari tahun ini ke sini. Kita lihat dari tahun 2005 ke 2006. Kita misalkan kenaikannya adalah 50%. Maka dari yang awalnya 127 maka harus ditambahkan dengan setengah dari ini, yaitu 63. Ternyata nilai ini kurang dari ini, sehingga kenaikannya tidak sampai 50%. Jadi pilihan ini salah. Kemudian untuk rentang usia ini, 1668 ditambahkan setengahnya, yaitu 834. Ternyata ini masih kurang dari ini, sehingga kenaikannya tidak sampai 50%. Ini salah juga. Kemudian yang ini kita tambahkan dengan setengahnya dari ini, sekitar 2750, di mana ini nilainya malah lebih kecil dari ini, sehingga ini benar, kenaikannya lebih dari 50. Untuk yang usia ini kita tambahkan dengan 3221, ternyata ini lebih kecil dari ini, sehingga salah juga. Kemudian yang ini kita tambahkan dengan 4500, ternyata ini juga lebih kecil, sehingga kenaikannya tidak sampai 50%. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang tentang usia ini, 20-24, pilihan yang C. Berikutnya yang ditanyakan adalah, manakah berikut ini yang merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan yang diberikan? Jika kita periksa semuanya, pernyataan yang tidak sesuai adalah pilihan yang C, di mana di sini disebutkan anak merupakan golongan paling aman dari narkoba dan tidak ada catatan kasus narkoba pada anak-anak. Padahal pada tabel disebutkan ada kasus narkoba untuk anak-anak di usia kurang dari 16 tahun. Jadi pernyataan C ini tidak sesuai bacaan, sedangkan pilihan yang lain ini sesuai dengan bacaan yang diberikan. Soal selanjutnya diketahui ada bacaan seperti ini, di mana secara umum menjelaskan tentang penemuan jenis anggrek baru yang ada di Sulawesi, yang diberi nama Eulophia lagaligo. Yang ditanyakan di sini pertama adalah topik bacaan yang diberikan. Jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang D, yaitu penemuan jenis anggrek baru di Sulawesi yang diberi nama Eulophia lagaligo. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah, berikut ini yang bukan merupakan fakta yang disampaikan di paragraf 1. Ini adalah paragraf 1, kita periksa masing-masing. Ternyata yang salah di sini adalah pilihan yang E. Disebutkan bahwa tahun 1859, C.L. Bloom ini menemukan spesies Eulophia bicolor di Sulawesi. Padahal di paragraf 1 disebutkan ditemukannya dari Pulau Timor. Sedangkan pilihan yang lain ini benar. Lalu pertanyaan selanjutnya, pemberian nama Eulophia bicolor oleh C.L. Bloom itu tidak diterima, karena kita bisa peroleh jawabannya di akhir paragraf 1 dan awal paragraf yang kedua, di mana di awal paragraf 2 disebutkan nama spesies tersebut menjadi tidak diterima karena telah digunakan oleh taksonom N.A. Denzel pada tahun 1851 untuk spesies yang berbeda. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah pilihan yang A, karena nama tersebut telah digunakan oleh Denzel untuk spesies yang berbeda.